Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sahabat Quran semua ya. Mari kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kita pagi hari ini, insyaallah seperti biasa kita akan belajar ya bersama-sama terkait pembahasan tahsin Al-Qur'an. Insyaallah sejam ke depan ya, mungkin sampai jam setengah 10 atau sampai jam 10 kita akan bersama-sama ya belajar tahsin Al-Quran. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membedah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita lanjut, jadi agar teman-teman semua ya mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari. Nah, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwasanya room live kita ini adalah room live pembelajaran tahsin. Insyaallah yang kita rutinkan, kita istiqomahkan setiap pagi, kita akan belajar seperti ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita sisihkan untuk belajar Al-Quran, ya semoga ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua yang ikut join belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Insyaallah akan mendapatkan keberkahan dan dijadikan ini sebagai wasilah ya pemberat amal soleh kita kelak di akhirat. Ya amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua, nah ini saya mau sampaikan ya untuk pembelajaran tahsin kita. Nah ini ada 3 komponen materi yang biasanya secara detail yang akan kita jelaskan. Nah yang pertama ya komponen pertama nanti kita akan bedah dari makhrajnya. Nah jadi huruf itu nanti kita akan bedah yang pertama dari segi makhrajul hurufnya. Lalu yang kedua, apa-apa saja karakter sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Nah, nanti kita akan bedah juga. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran. Maka 3 komponen inilah insya Allah yang akan kita kuatkan nanti ya pembahasannya. Yang pertama makhrajul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf. Lalu yang kedua sifatul huruf. Nah, kalau sifat ini bagaimana caranya kita mengeluarkan huruf? Berbeda ya, kalau makhraj tadi kan tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sedangkan sifatul huruf ini cara kita mengeluarkan huruf. Nah, itu 2 komponen yang berbeda. Contoh misalkan huruf sin, shad, huruf sa sama so. Nah, ini kan sama-sama makhrajnya sama ya. Sama-sama keluar dari ujung lidah, sejajar dengan gigi seri bawah, tetapi cara mengeluarkan hurufnya yang berbeda. Huruf sin itu tipis, shad ini tebal. Sa, so, sa, so. Padahal posisi lidahnya, tempat keluar hurufnya sama. Hanya cara mengeluarkan hurufnya yang berbeda. Maka pada pertemuan kita ini akan kita bahas nanti bagaimana dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, ini akan kita bedah. Akan kita bedah insyaallah. Baik ya. Oke, baik. Sambil saya lanjutkan lagi, teman-teman yang sudah masuk di room live kita ya silahkan bisa share terlebih dahulu ya video pembelajaran kita, lalu bisa sambil men-tap layar. Insyaallah ini akan menjadi wasilah amal soleh kita, karena memang algoritma di TikTok ini seperti ini ya. Jadi kita live, kita share videonya, kita tap layar, insyaallah ini menjadi wasilah kita, wasilah kebaikan. Kenapa? Karena dengan wasilah itulah nanti semakin banyak orang yang bisa ikut ya join belajar bersama kita pada pagi hari ini. Begitu, silahkan. Dan teman-teman yang baru banget ya bergabung di beranda live saya, nah jadi bisa follow dulu ya, bisa follow dulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin kita yang insyaallah rutin kita laksanakan setiap pagi. Nah baik, kita akan lanjutkan. Nah untuk poin yang ketiga, kita akan pelajari bagaimana cara kita menyempurnakan harokat. Nah ini penting juga. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan temukan itu huruf yang berharakat fathah, berharakat dhammah, ya, kasroh. Nah ini harus kita sempurnakan bacaannya. Bukan hanya huruf-hurufnya tepat pada makhrajnya dan karakter-karakternya,
tetapi penyempurnaan harakatnya pun harus sempurna. Nah, ini benar ya Ibu Nita, itmamul harakat ya. U I A U I A. Nah, ini tipsnya. Jadi sebelum kita mengaji ya, mungkin pas kita lagi ada waktu luang, waktu renggang, coba kita meriyadhah lisan. Ya, bagaimana kita menyempurnakan harakat agar apa, nanti ketika kita membaca Al-Qur'an itu sudah enak ya, sudah enggak apalagi ya, udah enggak kaku posisi mulutnya. Jadi U I A, huruf yang dhammah harus kita mencucukkan sempurna, fathah dibuka mulutnya, kasroh diturunkan rahangnya. U I A, U I A. Nah, begitu. Baik ya. Insyaallah dengan 3 pembahasan ini mudah-mudahan ya pada pertemuan kita pagi hari ini diberikan ya keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk saja pembahasannya. Oke, sebentar ya. Kita lightingnya kita ini dulu. Saya ganti tempat dulu lightingnya. Oke, sebentar. Oke, baik, sambil menunggu ya teman-teman, silahkan yang sudah bergabung, sudah masuk, bisa share video live kita ya pada pagi hari ini, bisa sambil men-tap layar dan memfollow akun saya kalau yang belum memfollow ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan lafal ta'awudz ya. Oke, untuk lafal ta'awudz mungkin saya hapus dulu ya ini. Oke, kita langsung masuk dulu ya untuk lafal ta'awudznya, karena tulisannya tidak ada, mungkin kita polos seperti ini aja biar jelas ya. Nanti ketika pembahasan lafal basmalah dan surah Al-Fatihah nanti akan saya munculkan lagi tulisannya. Nah, yang pertama untuk lafal ta'awudz yaitu diawali dengan huruf hamzah ya. A, u, au. Nah, ini banyak ya. Mungkin dari kita yang masih suka tertukar huruf hamzah dan ain. Memang huruf hamzah dan ain ini hurufnya sama-sama keluar dari tenggorokan, hanya nanti cara mengeluarkannya ya, posisi tempatnya pun berbeda. Hamzah itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah ya, aqsa pangkal ya, aqsal halqi, sedangkan huruf ain keluarnya dari wastul halqi. Nah, ini akan berbeda nanti. Nah, cara vokalnya, nah huruf hamzah ini dia ya karakternya satu, memiliki sifat jahar, berarti dia tidak ada ya, tidak mengeluarkan nafas dari situ. A, I, U, A, I, U. Lalu sifat yang kedua ada syiddah. Syiddah itu artinya hurufnya itu tertahan ya. A, I, U, tidak ada suara yang mengalir di situ. Nah, jadi harus jelas vokalnya. Lalu dia juga termasuk daripada huruf-huruf istifal ya, tipis, lalu infitah dan ismat. Nah, jadi pengucapan hamzah dan ain harus berbeda. A, u, a, u. Nah, begitu. Lalu yang kedua ya, bertemu dengan huruf ain. Huruf ain, nah ini ada tips bagaimana cara melafalkan huruf ain ya agar sempurna vokalnya, pengucapannya. Bagaimana? Nah, ini huruf ain keluarnya dari tengah tenggorokan. Nah, tepatnya dia pada katup epiglotis. Nah, coba teman-teman yang sudah masuk ya, ini coba kita praktekkan bersama-sama pengucapan huruf ain ya. A, ain, au, a, i, u, a, i, wa'u, a'u, a'u, bukan au, au. Nah, jangan ke hamzah. Nah, ini hati-hati. Maka katup epiglotis yang di tengah sini kita benturkan ke dinding tenggorokan. Au, a'u, a'u. Nah, lalu penyempurnaan harakatnya pun harus sempurna. Mana yang berharakat fathah, kita buka mulutnya. Mana yang berharakat kasroh, mana yang dhammah. Nah, ini harus kita sempurnakan semuanya ya, penyempurnaan harakatnya. Begitu. Lalu a'udzu, dzazizu. Nah, sekarang coba sebelum kita masuk ke huruf dzal ya. Teman-teman yang sudah masuk, ini ada tidak yang kesulitan ya cara melafalkan huruf ain? Nah, coba. Assalamualaikum Ustadz, saya nggak lolos pengucapan ain di awal kalimat. Ya betul. Jadi memang huruf ain ini
harus betul-betul detail ya pengucapannya, dan harus betul-betul sempurna bunyinya. Nah, jangan sampai dia tertukar dengan huruf hamzah. Au harusnya au, a. Ini nih ya, begitu. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bentar, saya hidupin. Saran tes satu-satu. Berarti naik ya kalau set satu-satu ini. Kalau mau naik, oke, saya jelaskan dulu deh. Nanti habis itu mungkin bisa naik ya. Nah, a'udzu, dzadzu. Nah, sebelum kita masuk ke huruf dzal, coba kita bahas ya karakter-karakter huruf ain terlebih dahulu. Nah, huruf ain yang pertama ya memiliki karakter apa? Nah, nanti teman-teman yang sudah belajar ya terkait sifatul huruf ya, karakter-karakter huruf, boleh tulis di kolom komentar agar memudahkan teman-teman yang lain bisa merangkum. Nah, yang bisa merangkum nanti sifat-sifat yang kita bahas daripada huruf-hurufnya, monggo ahlan silahkan ditulis di kolom komentar agar memudahkan teman-teman yang lain. Begitu. Tapi ini sembari saya jelaskan juga ya. Yang belum, nah ini bisa menyimak. Insyaallah pada live kita ini memang ya kita belajarnya umum ya. Jadi yang pemula bisa, untuk yang belum belajar juga bisa. Kenapa? Karena bahasa-bahasa tahsinnya pun saya sederhanakan ya. Saya langsung terjemahkan ke istilah bahasa Indonesia. Begitu ya. Oke, sifat yang pertama ya, huruf ain sifatnya jahar. Ya, jahar ini istilah tajwidnya ya. Tapi artinya jahar itu huruf-huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Ya, tidak mengeluarkan nafas. Maksudnya apa? Huruf-huruf yang tidak mengeluarkan nafas itu berarti ketika telapak tangan kita letakkan di depan mulut, ini tidak ada angin nafas yang tersentuh di telapak tangan. Kenapa? Karena hurufnya termasuk daripada huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Nah, kan tidak ada itu nafas yang menyentuh di telapak tangan. Ini adalah huruf-huruf jahar. Nah, oke ya, al-jahar berarti huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Lalu karakter yang kedua, ini saya bahas dulu karakter-karakternya. Jadi memang di pembahasan live kita itu ya, kita yang kita kejar bukan banyaknya bacaan ya, tetapi bagaimana kita membahas secara detail huruf-huruf yang terdapat pada ayat yang kita bahas. Kenapa? Nah, ketika kita bahas secara detail, misalkan kita bahas huruf ain, maka ketika kita menemukan huruf-huruf ain yang lain di juz manapun, di surah apapun, pasti bakal sama nih konsepnya. Nah, konsepnya pasti akan sama. Maka ya belajar ilmu tajwid itu kan ilmu pasti, enak. Kita sudah menguasai satu huruf, berarti di huruf itu yang akan kita baca di Al-Quran itu sama saja konsepnya, cara mengeluarkannya sama, makhrajnya sama. Nah, makanya saya berharap teman-teman yang sudah belajar maupun yang belum, ini bisa memperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena ini akan kita temukan nanti ketika kita membaca Al-Quran, begitu ya. Nah, lalu karakter yang kedua ya, ini saya bahas karakternya dulu, baru nanti kita prakteknya. Nah, huruf ain ya, ayo silakan teman-teman yang sudah masuk ya, bisa share terlebih dahulu video ini ya, live kita bisa di share ke grup-grup ya, ke teman-teman yang lain. Nah, dan bisa sambil tap layar. Oke, lanjut ya. Karakter yang kedua, dia memiliki karakter tawassut bainiyah ya. Tawassut bainiyah itu artinya apa? Hurufnya itu memiliki aliran suara tetapi sedikit. Nah, ya, sedikit aja, dia nggak perlu banyak. Jadi tawasud artinya itu pertengahan. Ya, pertengahan artinya dia sifatnya itu di tengah-tengah antara sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah itu artinya suara tertahan, rokhawah suara mengalir terlepas. Ya, mengalirnya sempurna. Nah, tawasud ini huruf ain alirannya sedikit saja. Nah, contoh misalkan na'budu. Nah, jadi huruf ainnya pun nggak boleh dijedah di situ, nggak boleh na'budu atau mati, ada tertahan na'budu. Ah, ini kurang tepat. Jadi harus dialirkan na'budu. Nah, begitu ya.
itu artinya tawassut. Itu sifat karakter yang kedua. Ini cara mengeluarkan huruf ain ya, cara mengeluarkannya. Yang pertama tadi dia tidak ada keluar nafas, yang kedua hurufnya harus mengalir sedikit ya. Yang ketiga huruf ain dia tipis. A, ai, au. Nah, ini huruf tipis ya. Lalu kalau dia sudah tipis, istilah di ilmu tajwid kalau huruf tipis itu istifal ya, istifal. Lalu ada karakter yang keempat, cara mengeluarkan huruf ain dia al-infitah. Berarti apa? Terbuka, lidah terhampar ya, tipis hurufnya. Ini posisi lidah saya nggak ada yang naik ya. A, ai, au, a, i, wow. Di posisi lidahnya dia terhampar saja di bawah karena memang dia adalah karakter-karakter huruf yang tipis. Begitu ya. Lalu karakter yang kelima dia karakternya al-idlaq. Idlaq berarti artinya dia huruf-hurufnya mudah diucapkan. Ini bagi orang-orang Arab gitu ya. Jadi dia ada karakter yang terakhir ini dia al-idlaq. Begitu. Jadi 5 karakter ini ya, ketika kita membaca Al-Quran ketemu huruf ain, maka 5 karakter ini harus kita berikan semuanya haknya dimanapun itu bacaannya. Nah begitu ya. Jadi sekarang sudah kita bahas nih satu huruf ain. Jadi ke depan ketika kita baca Al-Quran ketemu huruf ain di surah apa misalkan, di juz mana, sama saja, berarti cara mengucapkannya harus seperti itu. Cara mengeluarkan hurufnya ada 5 cara tadi. Nah begitu ya. Oke, sekarang coba kita ismat atau izlaq. Ya, izlaq itu kan hurufnya enggak, mohon maaf. Al-ismat, al-ismat gitu ya. Al-ismat. Nah, bukan izlaq. Izlaq itu hurufnya firra min lubin. Berarti dia maksudnya ke al-ismat gitu. Oke, baik. Kita langsung praktek ke lafal ta'awudz. A'u, ya. Nah, kita pengucapan huruf ain ya, cara melatih makhrajul huruf berarti hurufnya kita sukunkan, di depannya kita beri huruf hamzah ya. A, I, U. Masukkan huruf ainnya sukun. Nah, begitu. A, I, ada alirannya ya. Sesuaikan tadi makhrajnya. Karakternya ada sifat hamz, ada tawassut ya, ada istifal, infitah, lalu ismat. A, I, U, A, ya. A. Jadi jangan terjeda, jangan tapi I, Au, ya, begitu ya. Oke, bisa difahami insyaallah, mudah-mudahan dari 5 karakter yang harus kita berikan haknya kepada huruf ain. Oke, ini kita sudah bahas satu huruf ya. Oke, nanti kita bahas lagi beberapa huruf yang lain. Oke, selanjutnya ya, huruf ain sudah, a'u, dzu, dza, zi, zu. Oke, baik, sudah ada yang merangkum ini, nanti saya sematkan, nanti teman-teman bisa men-screenshot ya. Jadi sifatnya yang pertama jahar, tawassut, bukan istilah ya, istifal, lalu infitah, ismat. Oke, baik. Oke, selanjutnya ya huruf dzal. Nah, ini masuk ke huruf dzal nih. Ini juga salah satu huruf yang sering tertukar. Nah, kenapa kita harus berhati-hati dengan huruf yang sering tertukar? Karena nanti kita bisa masuk ke dalam lahan ya. Lahan jali. Lahan jali itu apa? Lahan yang fatal ya, kesalahan ya. Kesalahan fatal dalam baca Al-Qur'an itu ada namanya lahan jali. Salah satunya ya berubah makna. Berubah makna itu bisa dengan huruf yang tertukar. Nah, ini makanya kita harus berhati-hati. Vokalnya bukan a'udzu, zu, bukan, tetapi a'udzu, dzadzizu. Nah, huruf dzal sekarang kita bahas ya. Huruf dzal berarti makhrajnya dari ujung lidah. Nah, coba perhatikan ujung lidahnya di mana? Dza, dza, zi, zu. Dza, zi, zu. Nah, ujung lidah menyentuh ke gigi seri atas. Ya, ke gigi seri atas huruf ujung lidahnya. Dza, dza. Nah, jadi kalau
Di beberapa buku itu juga ada yang ada disebutkan ujung lidah sedikit keluar menyentuh ke gigi seri atas. Nah, jadi vokalnya bukan berdesis, bukan a'udzu, tetapi a'udzu, dzadzizu. Paham ya? Oke, baik, coba kita praktekkan bersama-sama, baru setelah itu kita urai bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Oke, sekarang coba makhrajnya dulu ya. Posisikan ujung lidah kita di gigi seri atas. Dza, dzi, dzu. A'udzu, a'udzu, dzu. Nah, begitu ya, itu makhrajnya. Lalu karakternya coba kita bahas. Satu, yang pertama, karakter huruf dzal ya. Coba hams atau jahar. Ya, huruf-huruf hams dulu. Misalkan gini, kita bingung loh, ini hurufnya huruf hams atau jahar. Nah, kita harus tahu dulu huruf hams itu apa saja. Fahassahu, fahassahu, syakhsun, sakat. Nah, tidak ada huruf dzal, berarti dia masuk di karakter huruf jahar, sifat jahar. Nah, jadi dia tidak ada mengeluarkan nafas itu. Dza, dza, dzi, dzu. Nah, gitu ya. Lalu karakter yang kedua, dia memiliki sifat rokhwah. Rokhwah artinya hurufnya mengalir suara sempurna. Ya, jadi patokannya gini. Sifat rokhwah itu berarti ini ya, analoginya gini. Selagi kita masih punya selagi nafas kita masih panjang gitu ya, jadi aliran suaranya itu tidak akan terputus. Nah, itu karakter huruf-huruf yang memiliki sifat rokhwah. Contoh, selagi masih panjang nafas kita ya, itu nggak akan terputus hurufnya karena dia memang bukan karakter sifat syiddah. Jadi memang tidak ada tertahannya suara di situ, tidak ada. Dia mengalir saja, lepas, terlepas. Makanya di situ artinya kan rokhwa itu mengalirnya suara ataupun terlepasnya suara. Adza, idzi, udzu. Dilepas saja, jangan dijedah, jangan udzu, udzu. Hati-hati. Udzu, udzu, a'udzu, dzu. Nah, begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau latihan makhraj, jadi disukunkan saja hurufnya. Az, iz, uz, azza, idzi, udzu. Nah, ya tidak ada. Apalagi kalau sudah terpantul. Nah, ini juga beberapa kesalahan umumnya. Huruf-huruf yang rokhwah ya, seperti contoh huruf dzal, ini suka rentan terpantul. Nah, ini jangan kita lepaskan dulu dari makhrajnya. Jangan. Az, iz, uz, azza. Nah, begitu ya. Itu tipsnya dan triknya untuk mengucapkan huruf dzal. Lalu karakter yang ketiga dia istifal ya. Istifal berarti dia tipis. Kalau sudah huruf itu istifal ya, berarti sudah termasuk dia nanti karakternya al-infitah, terbuka ataupun terhamparnya lidah. Dza, dzi, dzu, a'udzu, dzu. Nah, begitu ya. Lalu yang kelima ya, al-ismat ya, al-ismat karena dia tidak termasuk dari sifat al-idlaq. Firra min lubin, tidak ada huruf dzal, berarti dia masuknya ke al-ismat. Nah, itulah 5 karakter yang harus kita berikan haknya kepada huruf dzal kalau nanti kita ketemu huruf dzal. Nah, ketika kita mengaji, maka hati-hati dengan 5 sifat ini harus kita berikan. Nah, jangan sampai ada di luar 5 sifat ini yang terbaca. Contoh misalkan huruf dzal terpantul. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, tapi harus mengalir. Iz, uz. Nah, begitu ya. Oke, sudah ya. Jadi trik pertamanya tadi kita perhatikan dulu makhrajnya, dari mana keluar hurufnya
ya. Hurufnya keluarnya dari ujung lidah, sedikit keluar menyentuh gigi seri atas. Lalu kita uraikan karakter-karakternya. Nggak apa-apa, untuk awal-awal memang seperti itu. Kita uraikan saja secara manual. Oh ini karakternya, oh ini karakternya, oh cara mengeluarkannya ini. 5 tadi ya. Nah nanti secara tidak langsung, kalau kita sudah berlatih seperti itu, maka bacaan kita nanti akan refleks sendiri, akan otomatis sendiri. Oh karakternya ini nih, oh seperti ini, karena memang kita sudah berlatih begitu ya. Memang langkah awalnya kita uraikan dulu, memang ya perlu ini ya, proses ya, perlu proses. Tidak bisa memang kita belajar tahsin itu langsung, karena memang butuh proses, dan masing-masing individu itu pasti bakal berbeda-beda jenjang waktu untuk belajar tahsinnya. Nah begitu ya. Oke, lalu ya di sini perhatikan, setelah huruf zal lalu ada huruf ba kasroh. Ingat, huruf-huruf kasroh biasanya kesalahan umumnya dia vokalnya suka miring ya, bervokal ini hati-hati. A'udzu billahi, billahi harusnya a'udzu billahi. Nah ini huruf ba kasroh, sempurnakan dengan vokal i, rahangnya turun. Nah jangan sampai miring, billah, tapi bi ya, billah. Nah, billahi. Lalu ketemu dengan lafal Allah. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi ketika ada lafzul jalalah, lafal Allah didahului dengan harakat kasroh, maka harus dibaca tipis, billah, bukan billah. Nah, masih ada juga nih, biasanya masih saya dengar kadang kalau kita sesi talaqi itu masih ada tuh yang membaca lafal Allahnya ditebalkan, billah, billah. Nah, tapi sempurna langsung saja tipis vokalnya, billah, billah. Nah, kecuali didahului dengan harakat dhammah atau fathah. Nah ini harus juga, maka kita harus tebalkan. Dan ada catatan juga di situ, huruf-huruf yang ketemu dengan lafal Allah sebelumnya ada harakat fathah, ini kan hurufnya biasanya tipis ya. Nah ini nggak boleh ikut-ikutan tebal. Nah ini biasanya penyakitnya di situ ya. Contoh misalkan di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu huwa, harusnya kan ini yang benar ya, bacanya waw itu harus tipis vokalnya huwa, baru yang lafal Allah yang kita tebalkan, huwallah. Nah kebanyakan kita kalau karena tidak berhati-hati, wawnya itu tebal, qul huwallah. Coba teman-teman, saya pengen tahu nih, yang pernah mendengar seperti itu atau pernah membaca ya pribadi lafal Allah sebelumnya ada harakat fathah, hurufnya ikut-ikutan tebal. Ini coba boleh tulis kolom komentar ya. Nah jadi yang masih membacanya qul huwallahu, jadi wawnya vokal o. Nah ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena huruf waw itu bukan huruf tebal, tapi dia tipis. Huwa sempurna, baru masuk ke lafal Allahnya ditebalkan. Oke, kita lanjut. Nah mungkin sebelum lanjut, nah mungkin boleh teman-teman yang sudah masuk, ini ada 50 orang lebih ya. Nah silahkan, coba teman-teman yang sudah bergabung kita isi daftar hadir ya. Mungkin bisa tulis di kolom komentar yang sudah hadir ini dari mana saja ya, dari mana saja, coba tulis kolom komentar. Saya pengen tahu nih yang sudah masuk, yang ikut belajar pagi hari ini, teman-teman berasal dari mana saja. Tulis di kolom komentar biar kita semakin kenal, nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut memfollow ya, bisa saling memfollow agar mendapatkan teman baru gitu ya. Oke, tuh sudah ada yang dari Karawang, Klaten, Tarakan, Sidoarjo, insyaallah, Jogja. Nah ini ya, luar biasa ya. Memang karena kalau kita belajar secara online ini memang ruang lingkupnya luas. Nah jadi insyaallah kita semakin banyak nih punya teman ya, orang-orang yang satu circle ya, satu frekuensi, satu tujuan. Nah, insyaallah kita punya niat tujuan yang sama untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Insyaallah ini sebagai majlis ya, jalsah yang insyaallah Allah berkahi nanti. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Tuh ada yang dari Blitar, Kalsel, insyaallah ya, luar biasa. Jambi, ada yang Jambi, Sumatera, Banyuwangi. Saya dulu pernah di Banyuwangi setengah tahun. Insyaallah ya, luar biasa di sana. Oke, baik ya, kita lanjut. Nah, oke teman-teman, memang kalau belajar di room saya memang kita tidak bukan mengejar banyak bacaan ya. Nah, jadi memang kalau di room live saya ini kita memang detail bahas satu persatu hurufnya. Nah harapannya
ketika huruf tersebut sudah kita bahas, nanti bisa dipraktekkan langsung di surah manapun ataupun ayat manapun. Kenapa konsepnya sama? Belajar tajwid itu kan ilmu pasti. Kita tadi sudah bahas huruf zal, sudah bahas huruf ain. Nah, nanti ain-ain yang lain di juz manapun ya konsepnya sama. Cara mengucapkannya seperti itu. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, lalu billahi. Nah, ini saya mau ambil coba di pembahasan lafal Allahnya ya. Billahi. Nah, di situ ada huruf H ya. Huruf H besar. Hati-hati, ini juga ada banyak beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita melafalkan, mengucapkan huruf H. Ha, hi, hu. Nah, ini makhrajnya huruf yang H besar, makhrajnya keluar dari aqsal halqi ataupun keluar dari pangkal tenggorokan. Ya. Ha, hi, hu. Nah, ini saya bahas detail ya. Jadi huruf H itu keluarnya bersamaan dengan huruf hamzah. Hamzah H keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Nah, untuk cara mengeluarkannya ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena dari karakternya yang kita lihat, nanti kita bahas nih karakter-karakter huruf H. Tapi di sini yang membedakan antara H dan hamzah ini dari segi karakter, sifat, syiddah dan rokhwahnya. Nah, kalau H ketika dia berharakat sukun, nah, ingat H-nya ini dia suaranya mengalir, berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah dia suaranya tertahan. Nah, ini yang membedakan. Maka nanti tenggorokan bawah itu kan ada ya pita suara. Nah, pita suaranya itu ketika kita mengucapkan, melafalkan huruf H, pita suaranya terbuka. Ah, ih, ihdina, billahi, hi, ha, aha, ihi, uhu. Nah, ketika hamzah dia akan berbeda itu posisi pita suaranya. Justru bukan melebar, bukan terbuka, tetapi menyempit. A, i, u. Bisa nggak coba teman-teman? Nah, coba teman-teman praktekkan sekarang. Huruf hamzah ya. Coba huruf hamzah disukunkan. Di depannya beri huruf hamzah juga yang berharakat fathah, kasrah atau dhammah. Bacanya gini. A. Nah, coba ada nggak yang bisa membaca huruf hamzah sukun ini suaranya mengalir? Bisa nggak? Nah, ada. Kalau bisa, ada yang bisa coba tulis bisa di kolom komentar ya. Nah, kalau ada yang bisa nggak apa-apa, ini coba nanti kita langsung buat komal. Nah, nanti ini bisa langsung praktek. Nah, coba ada nggak huruf hamzah yang sukun yang suaranya itu bisa mengalir? Nah, tidak bisa ya. Coba bisa nggak? Bunyinya gimana? Nggak bisa ya, kayak nyangkut ya. Nah, itu memang karena memang karakter huruf hamzah itu dia memiliki karakter syiddah. Nah, gitu. Nah, itu dia ya. Jadi huruf hamzah dan H itu berbeda. Lalu kesalahan yang kedua ini kita bahas tadi lafal huruf H-nya ya, H besarnya. Di kalimat billahi, a'udzu billahi. Nah, itu tadi ya, H-nya harus jelas vokalnya. Jangan tertukar dengan itu tadi perbedaannya antara H dan hamzah. Nah, nanti di sini ada beberapa kesalahan mengucapkan huruf H. Yang pertama, kesalahan umumnya dia suka samar bunyinya. Jadi huruf H itu suka bunyinya samar, kurang jelas. Gimana bunyi yang samar itu? Billahi, a'udzu billahi minasya. Coba bunyi H-nya kemana? Billahi minasya. Nah, itu bunyi seperti i, ya enggak i, iya juga enggak gitu ya. Jadi samar. Nah, harusnya kan jelas. Ha, hi, hu. Nah, begitu ya, jangan samar. Lalu kesalahan yang kedua, huruf H ini terlalu berat kita ngambilnya. Ya, beratnya bagaimana? Beratnya itu maksudnya kita mengeluarkannya dari dada. Nah, ini kurang tepat ya. Jangan billahi hi. Hati-hati sekali. Kenapa? Makharijul huruf itu cuman keluarnya ada di 5 tempat. Ada al-jauf, ya, al-jauf itu rongga tenggorokan, rongga mulut. Ada al-lisan dari bibir, syafatain dari dua bibir. Lalu ada al-halq, halq itu tenggorokan. Yang terakhir al-khayshum, enggak ada makhraj al-dhahr. Nah, tidak ada ya. Hati-hati. Karena titik tempat keluar huruf itu cuman 5. Jangan billahi hi. Hati-hati, bukan dari dada. Tapi mana? Tenggorokan, cukup.
keluarkan dari tenggorokan saja. Billahi, hi, ha, hi, hu, billahi. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu biasanya kesalahan umum yang biasa terjadi ketika mengucapkan huruf H. Nah, sekarang coba kita bahas karakternya. Ya, makhrajnya sudah jelas tadi, ya. Dari mana? Makhraj huruf H keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Ya. Aqsal halqi, berarti tenggorokan pangkal bagian bawah ya. Pangkal itu bawah. Nah, keluarnya ada hamzah dan H. Nah, karakternya yang pertama. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, berarti huruf H, karakter yang pertama, cara mengeluarkan hurufnya berarti harus ada nafas yang keluar. Percikan nafas. Ha, coba sekarang semuanya taruh telapak tangannya di depan mulut ya, ucapkan huruf H. Berharokat fathah, kasroh dan dhammah. Ini akan kerasa ya. Ha, hi, hu, aha. Nah, ini sifat hams. Oke. Ini namanya hams. Lalu yang kedua, karakter yang kedua, dia memiliki karakter rokhawah. Artinya apa? Hurufnya mengalir sempurna, ya. Nggak boleh dijeda-jeda, nggak boleh ada tekanan suara, nggak boleh. Tapi hurufnya harus mengalir sempurna. Nah, di dalam surah Al-Fatihah udah ada ihdina, ihdina, aha, ihhi. Nah, ihdina. Nah, itu dialirkan. Kenapa? Karena karakternya apa? Rokhawah, mengalirnya suara. Oke ya. Jadi memang terstruktur sebenarnya ya belajar tahsin itu. Karena memang sudah jelas dari sifat yang pertama, kedua, ketiga gitu ya sampai berikutnya. Lalu yang rokhawah itu masuknya ke syiddah ya. Nah, oke, bagus. Apa nih? Rokhawah itu rokhawah masuknya ke sifat. Oh ya. Ya baik, Ibu Mia. Nah, rokhawah itu memang karakter ya. Yang kita bahas ini sifat huruf. Nah, ini jadi yang perlu kita pahami gini. Kan tadi makhrajul huruf ya, tempat keluar. Ya, ingat, tempat keluar itu makhraj. Kalau sifat ini karakternya. Ya, karakternya atau gini. Analoginya gini. Cara kita mengeluarkan huruf. Nah, itu sifat. Ya. Kalau tempat keluarnya huruf itu makhraj, cara mengeluarkan hurufnya itu sifatnya. Nah, jadi rokhawah itu masuk ke sifat ataupun karakter. Nah, gitu. Berarti cara mengeluarkan hurufnya itu namanya rokhawah. Nah, itu cara yang kedua. Kan yang pertama tadi apa? Huruf H itu hamas, ya, mengeluarkan nafas. Nah, ini ada cara yang kedua, ada sifat yang kedua, apa? Rokhawah. Berarti hurufnya harus mengalir suara. Gitu ya, Bu. Insyaallah. Nanti kalau misalkan ada yang kurang difahami dari dari apa yang saya jelaskan atau terlalu cepat, boleh tulis saja di kolom komentar. Nanti mungkin porsinya bisa kita lambatkan lagi atau bagaimana baiknya. Begitu ya. Yang penting ya harapannya teman-teman yang ikut bergabung belajar pagi hari ini betul-betul mendapatkan benefit ya, mendapatkan ilmu walaupun kita mungkin belajarnya hanya setengah jam ataupun 1 jam ya. Insyaallah mudah-mudahan majelis jelasah kita ini diberikan keberkahan ya. Ada yang kita bawa pulang gitu ya, walaupun ya mungkin pembahasannya cuman hanya beberapa huruf, insyaallah akan menjadi manfaat untuk kita semuanya yang bergabung pada room live kali ini. Maka harapan saya teman-teman yang sudah masuk jangan sia-siakan momen ini ya, di-share ya, di-share, ajak teman-teman yang lain, saudara-saudaranya, di-share di grup-grup teman-teman semuanya. Insyaallah ada yang bergabung atau tidak, ini sudah menjadi wasilah amal soleh kita. Kita sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mengajak teman-teman kita, gitu ya. Atau teman-teman bisa sambil tap layar. Kenapa? Nanti ini akan menaikkan algoritma kita di TikTok. Oh, ini aktif nih grupnya. Oh, ini aktif nih live-nya. Banyak nih yang interaktif di kolom komentar. Jadi akan di-push nanti oleh TikTok. Nah, ini menambah wasilah kita juga, menambah pahala jariah kita, gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang belum share silakan di-share, yang belum tap layar di tap layarnya ya. Ya, di tap layarnya gitu ya. Alhamdulillah jadi paham. Alhamdulillah. Memang intinya di sini kita belajar pelan-pelan tapi insyaallah harapannya kita akan mendapatkan manfaat.
gitu ya. Oke, kita lanjut huruf H-nya. A'udzu billahi. Tadi sudah ya kita bahas karakter yang kedua. Tadi ada karakter yang ketiga. Nah, karakter ketiga, sifat yang ketiga apa? Cara mengeluarkan hurufnya H, bagaimana caranya? Yang ketiga itu dia istifal. Istifal berarti apa? Lidahnya turun. Nah, istifal itu artinya turun berarti tipis. Ha, hi, hu. Nah, begitu ya. Kalau sudah istifal apa tadi? Berarti dia sudah termasuk langsung sifatnya al-infitah. Ya, al-infitah berarti ya terhampar lidahnya karena memang dia huruf-huruf tipis. Nah, makanya nanti nggak ada lagi yang bilang huruf H tebal, enggak, tidak. Huruf H itu termasuk huruf tipis. Huruf tebal itu cuma ada 7, ya. Khusso, dortin, kil. Khusso, dortin, kil. Nah, kho, so, bo, ro, to, ko, ro. Ada 7. Sisanya berarti tipis semuanya. Nah, gitu ya. Jadi setelah itu karakter yang kelima apa? Izlaq atau al-ismat. Nah, ini maksudnya ke al-ismat ya. Karena izlaq itu hurufnya cuma 5, firra min lubin. Sisanya berarti al-ismat. Gitu. Itulah 5 ya karakter yang harus kita berikan haknya kepada huruf H. Nah, dimanapun nanti kita ketemu huruf H, bacaannya di juz manapun, ayat apapun, nah nanti karakternya itu yang harus kita berikan haknya. Cara mengeluarkannya seperti itu. Oke, ini sudah Ibu Nita, Masya Allahnya nih, luar biasa ya Ibu Nita. Udah dirangkum sama beliau lagi ya. Alhamdulillah, jazakillah khairan ya Ibu. Nih, teman-teman bisa coba cek di yang apa tulisan yang saya sematkan. Nah, itu karakter-karakter daripada huruf H. Ya, hams, rokhwah, istifal, infitah, ismat. Nah, oke, langsung kita lanjut lagi ya. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi. Ya, jelas. Ya, jangan billahi. Lalu minasya. Mi ya huruf mim kasroh. Ya, sempurna. Jangan sampai rahangnya nggak turun atau vokalnya berubah. Jadi me. Nah, hati-hati. Mena tapi mi. Minasya. Minasya. A'udzu billahi minasya. Mi, nah, begitu ya, kasroh. Lalu masuk ke huruf nun, fathah. Nah, sempurna juga ya. Fathah berarti dibuka. Vokalnya a, mulutnya dibuka. Mina, jangan mine, mine. Nah, tapi mina, a, i, u, a, nah, gitu ya. Lalu setelah ini masuk ke huruf shin. Nah, kalau mim, nun, saya kira insyaallah tidak ada masalah ya, pengucapan hurufnya yang jelas. Perlu disempurnakan kasroh ya, huruf yang kasroh berarti sempurnakan kasrohnya, rahangnya turun, vokalnya i. Nun fathah berarti dibuka mulutnya. Mina, a'udzu billahi minasya. Nah, ini perlu kita bahas juga nih huruf shin. Jadi memang huruf shin juga ini salah satu huruf yang paling sering juga tertukar. Ya, tertukar dengan huruf apa? Dengan huruf sin. Nah, ini memang kayak deket ya, karena memang dari segi penulisan cuman berbeda di titiknya saja. Nah, kalau sin ini ada giginya 2, kalau shin sama-sama giginya 2 dan di situ ada plus tambahan titik 3. Nah, jadi ini nanti menarik nih kalau kita bahas karakternya ya, perbedaan. Nah, ini karena kan dia suka tertukar dengan huruf sin. Nanti kita lihat nih apa saja perbedaan ya cara mengucapkan antara dua huruf ini. Baik. Kita langsung masuk ya. Oke, sudah siap belum ya? Sudah siap belum kita bahas huruf shin? Coba teman-teman tulis kolom komentar. Kalau sudah siap coba tulis siap. Tulis siap. Yang belum share coba silahkan share dulu sambil di tap layarnya ya. Yang belum follow akun saya silahkan di follow dulu, diklik nih tanda plus di atas agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin kita yang setiap pagi kita laksanakan, insyaallah ya. Sudah siap? Sudah siap? Coba tulis kolom komentar siap. Habis ini langsung kita lanjut lagi materinya, insyaallah ya. Ayo. Siap ya, insyaallah. Oke, sekarang kita coba ya, perhatikan di sini huruf shinnya. Ya. Oke, kita bahas dari segi makhrajnya ya, makhrajul hurufnya. Nah, untuk makhraj huruf shin ya.
Ini ada yang nanya nih perbedaannya kalau sin itu sifatnya sofir, kalau shin ada tafashi. Ya, nanti kita bahas nih, menarik ya. Ini Pak Selamat nih, masya Allah nih, luar biasa nih, sudah dijelaskan sama beliau. Nanti kita bahas lebih detailnya di pembahasan kita kali ini. Nah, huruf shin ya, huruf shin ini memiliki makhraj ya, ataupun tempat keluarnya. Oh ibu ya, mohon maaf ya ibu, mohon maaf ya, ini ibu Bante. Nah, huruf shin itu makhrajnya ya dari tengah lidah. Wal wastu fajimushinu ya. Nah, adapun huruf huruf jim, shin dan ya itu keluarnya dari tengah lidah. Jadi huruf shin keluarnya dari tengah lidah, naik ke langit-langit. Sha, shi, shu. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat karakter huruf ain, huruf shin. Coba dari awal, dari urutan coba, teman-teman. Biar kita juga mudah ya mengkelas-kelaskan. Oh, ini karakternya apa-apa saja, nanti hafalkan urutannya. Nggak apa-apa, kita cicil aja. Misalkan hari ini saya mau menghafalkan karakter yang pertama. Oh, besok yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi sifat huruf itu sebenarnya nanti dibaginya menjadi dua ya. Ada sifat huruf yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nah, jadi huruf yang memiliki lawan ada 5, yang tidak memiliki lawan itu ada 7 ya. Kalau nggak salah saya 7, berarti ada 12 semuanya. Nah, diurut dari atas. Nah, sifat yang atas, yang pertama itu ada hams. Lawannya al-jahar. Hams apa artinya? Dia huruf huruf yang mengeluarkan nafas. Nah, ini hams. Lawannya berarti apa? Kalau mengeluarkan nafas, lawannya tidak mengeluarkan nafas. Nah, apa saja huruf-hurufnya? Nah, sifat huruf-huruf hams, hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini huruf hams. Berarti sisanya itu berarti hurufnya semuanya yang tidak mengeluarkan nafas. Nah, yang kita bahas huruf shin. Ada tidak huruf shin itu? Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ada tidak? Coba, ada enggak? Atau enggak kita kalau misalkan ragu hurufnya belum kita hafalkan. Nah, cara mendeteksinya coba telapak tangannya kita letakkan di depan mulut, baca huruf shinnya. Sya, sya. Ada enggak nih percikan udaranya? Nah, kalau ada, oh berarti masuk nih dia sifatnya ataupun cara mengucapkannya hams. Nah, gitu ya. Nah, itu dia. Oke, berarti sifat yang pertama dia sifatnya hams ya. Sya, sya, shi, shu. Nah, oke, bagus nih. Berarti sudah terdeteksi satu sifat daripada sifat hams. Daripada sifat shin ya, huruf shin. Lalu yang kedua, coba. Yang kedua kan ada sifat syiddah, ada rokhwah. Ya, syiddah hurufnya ajid, qatin, bakat. Ada enggak nih huruf shin? Atau enggak gini? Mudahnya gini teman-teman. Karena memang kadang kita ini belajar tahsin, tajwid ini kan kita disulitkan atau apa ya? Mungkin kita kesulitannya itu menghafal huruf-hurufnya, betul ya? Contoh misalnya gini. Huruf syiddah. Apa ya tadi hurufnya ya? Oke, jadi kita tuh belajar seperti kebingungan, keduluan bingung. Udah bingung duluan. Oh, dengan apa tadi hurufnya ya? Jadi akhirnya bukan fokus dengan pemahaman lagi, dengan praktek lagi, tapi udah fokus dengan hafalan. Nah, ini menurut saya kurang ya. Jadi gini aja patokannya, gini. Patokannya kalau huruf itu disukunkan, ya. Misalkan kan kita bahas huruf shin. Ketika dia disukunkan, bunyinya itu dia suaranya mengalir. Nah, berarti itu masuknya ke rokhwah. Ya, gitu. Kalau misalkan suara bunyinya dia pas disukunkan kok dia kayak nyangkut, kayak dia terjeda, tertahan. Berarti masuknya ke syiddah. Gitu. Walaupun kita nggak hafal hurufnya, karena nanti secara otomatis pun ketika kita baca itu bakal hurufnya memang dia nggak bisa dialirkan. Nah, gitu. Misalkan gini, huruf hamzah, kalau sukun bisa nggak kita alirkan suaranya? Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi jangan sampai kita dipersulit dengan teori-teori, dipersulit dengan hafalan-hafalan, malah prakteknya malah nggak
bukan nggak jelas ya, maksudnya prakteknya malah kita belum sempurna gitu. Jadi analoginya gini aja, huruf yang ketika kita sukunkan dia mengalir, udah berarti dia rokhwah. Ketika huruf itu kita sukunkan dia suaranya terjeda, nggak ada bisa kita alirkan suaranya, udah berarti itu sifatnya syiddah gitu ya. Nah, berarti shin, sekarang pertanyaan saya, dia karakternya rokhwah atau syiddah? Suaranya itu mengalir atau dia tertahan ketika disukunkan? Coba tulis kolom komentar. Nah, gitu ya. Ngalir ya. Coba, ada yang sudah coba? Ya, ada yang sudah coba bunyinya. Bunyinya gini. Ash, ish. Saya mohon maaf ya karena memang belum ada papan tulis ya. Kalau biasanya saya nge-live-nya itu pakai papan tulis. Jadi enak saya tuliskan. Tapi insya Allah nanti mungkin saya belikan papan tulis yang agak kecil ya. Karena ini saya ruangannya agak ini ya, sempit di sini. Nah, nggak apa-apa. Oke, ya mengalir ya. Oke. Nah, begitu tadi. Ash, ish, ush, asha, ishi, ushu, minasyaitoni. Nah, itu mengalir. Itu karakter rokhwah namanya. Oke ya. Oke, mungkin bisa difahami insyaallah. Ini karakter rokhwah. Ini sifat yang kedua daripada huruf shin. Nah, sifat yang ketiga, huruf shin itu dia tipis ya, istifal. Istifal berarti lidahnya turun. Sya, berarti tipis lah. Intinya dia bukan huruf-huruf tebal dan bukan huruf-huruf yang vokalnya o. Berarti bukan huruf tebal gitu ya. Ini analogi juga ini sebenarnya ya. Jadi biar menurut saya ini kalau untuk para pemula kalau belajar tahsin itu memang harus dimudahkan dulu belajarnya. Jangan sampai kita diberatkan dengan teori-teori, diberatkan dengan hafalan-hafalan huruf. Aduh, menurut saya sulit. Nah, gitu ya. Nah, ini ada juga nih analoginya, misalkan huruf-huruf tipis. Analoginya gini aja mudahnya. Kalau huruf itu dia vokalnya bukan o, berarti bukan tipis, bukan tebal. Gitu aja. Ya, untuk di awal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu huruf vokalnya dia bukan o, berarti dia bukan tebal. Nah, coba shin itu apa vokalnya? Sha. Kan nggak ada kan nggak ada tapi kan sha, Kenapa? Karena huruf-huruf tebal itu dia vokalnya itu bakalan vokal o semua. Apa? Coba kho. Nah, vokal o. So, bo, ya, ro, to, ko, zo. Nah, ini o semua. Nah, sisanya kan dia tipis. Nah, begitu ya. Istifal. Lalu kalau sudah istifal otomatis infitah. Ya, infitah terhampar lidah. Dah, itu yang keempat. Lalu yang kelima apa? Izlaq atau al-ismad. Ayo, izlaq atau al-ismad. Kalau izlaq itu hurufnya firra min lubin. Nah, itu huruf-huruf yang mudah itu diucapkan. Sisanya berarti huruf shin masuknya ke al-ismad. Baik. Oke ya, itu coba teman-teman dari yang sudah kita sampaikan, coba kalau ada yang mau merangkum tulis di kolom komentar ya, dari sifat yang pertama sampai sifat yang kelima. Ini ada satu lagi ya, karakter tambahan. Nah, jadi bukan 5, ada tambahan satu lagi daripada sifat huruf shin. Inilah yang membedakan dengan huruf sin nanti karakternya. Apa? Yaitu sifat at-tafashi. Nah, at-tafashi artinya apa? Artinya huruf-hurufnya itu ya memiliki sebaran angin yang kuat di dalam mulut. Nah, sya, minasyaitoni, minasya. Nah, ini hurufnya apa? At-tafashi. At-tafashi itu menyebarnya angin di dalam mulut. Begitu ya. Ini sudah dirangkum ya sama Ibu siapa tadi? Ibu Selamet. Nah, mohon maaf ya. Nah, itu berarti karakternya at-tafashi. Ini yang membedakan ini at-tafashi dan as-safir. Nah, huruf sin itu bukan sebaran angin, tetapi dia suara berdesis. Sa, si, su. Nah, tapi kalau shin ini angin yang menyebar di mulut. Sha, shi, shu, asya, ishi, ushu, minasya, minasyaitoni. Begitu ya. Panggil Ibu Maidah jawab. Oke, baik ya Ibu Maidah. Ya, jazakillah khairan ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Bisa difahami ya insyaallah. Nah, ini untuk cara mengucapkan huruf shin dari segi makhraj, lalu
dari segi karakter cara mengeluarkan huruf-hurufnya. Shad berarti tafashi, ya betul ya, huruf shad, zai, sin. Nah, ini sifat at-tafash. Mohon maaf, as-safir. Nah, shad as-safir. So. At-tafashi itu cuman satu huruf, huruf shin. Cuman huruf shin aja hurufnya, nggak ada huruf yang lain. Ya, sifat at-tafashi itu cuma dimiliki oleh huruf shin. Nah, begitu ya. Jadi huruf lain tidak ada yang punya karakter sifat at-tafashi. Baik. Oke, bisa difahami ya. Oke, lanjut. Minasya, masuk ke ya sukun. Huruf ya sukun ini adalah huruf lin ya. Jadi lembut saja. Minasyaito, syaito. A'udzu billahi minasyaitoni, minasyaito. Ya, ya sukun itu huruf lin ya, jadi lembut saja pengucapannya. Lalu masuk ke huruf to. Nah, huruf to ini tafkhim ya, huruf-huruf tebal. Minasyaito, to. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi huruf-huruf tebal itu dia vokalnya o ya. Nah, tapi bukan sekedar memvokalkan hurufnya menggunakan vokal o saja, tapi ketebalannya itu nanti caranya dengan mengangkat pangkal lidah. Po, to, ti, tu. Minasyaito, to. Beda. Kalau kita vokalnya cuman o aja, nggak diangkat pangkal lidahnya, dia cuman bunyi o biasa. Minasyaito, to, to. Tapi kalau tebal, dia nanti bergema bunyinya. Nah, ya. Minasyaito, syaito, to. To sama to, to. Beda ya. Dia karakternya tebal, bergema. Itu dia. Jadi huruf-huruf tebal itu dia bergema. Begitu ya. Pangkal lidah itu di mana? Wah, ya pangkal itu di lidah paling belakang. Ya kan lidah itu ada 4 ya bagiannya. Nanti makanya nanti teman-teman di akhir ya, biasanya di akhir nanti saya akan rekomendasikan deh. Mungkin kalau teman-teman ada yang butuh buku, nanti biar lebih detail nanti bisa juga lihat buku-buku yang saya sematkan nanti, tapi di akhir ya. Sekarang kita belajar dulu karena memang yang penting di sini kita belajar ya. Kalau barangkali nanti teman-teman ada yang mau buku-buku yang biasa saya gunakan belajar, saya gunakan mengajar, nanti teman-teman bisa beli nanti pas di akhir pertemuan. Ini ya, ini bukunya nanti banyak sini. Nah, tadi pangkal lidahnya di mana? Nanti ada nih gambar-gambarnya lengkap ya. Ini bukunya Dr. Aiman. Insyaallah lengkap. Ini buku bestseller ya, buku tajwid bergambar. Nah, gitu. Pangkal lidah di mana? Ya di belakang gitu ya. Kalau lidah kan gini, contoh misalnya contohnya kan misalkan lidah ini ya, posisi lidah saya nih, tangan ini. Ujung, tengah, pangkal. Baru ini sisi pinggir. Nah, pangkal nih belakang nih. Naik dia. Minasyaito, minasyaito. To. Kalau nggak diangkat dia biasa pasti bunyinya. Minasyaito, to sama to. To, beda bunyinya, pasti beda. Coba kalau nggak teman-teman gini, saya bacakan dua versi bacaan, nanti coba tulis kolom komentar. Kira-kira mana huruf to-nya yang tebal, yang pangkal lidahnya naik, mana yang to-nya tipis, gitu ya. Coba bacaan yang pertama, perhatikan di huruf to-nya saja, ya. Versi yang pertama, coba fokus ya, kita melatih fokus. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Mana? Pertama atau yang kedua? Atau saya ulangi. Coba yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda enggak tuh bunyinya? Nah, coba sekarang tentukan mana yang bacaannya tebal, mana yang tipis. Yang tebal deh mana? Yang bacaan kedua atau yang pertama? Nah, itu bedanya tadi pengucapan huruf yang mengangkat pangkal lidah dan tidak. Ini sama-sama o ya bunyinya ya. Maksudnya sama-sama to sama po. Beda. Bedanya nanti ketika kita mengangkat pangkal lidah. Maka
Yaitu makanya saya bilang analoginya memang huruf-huruf tebal itu vokalnya O, tapi memang harus wajib nanti ketika kita melafalkan hurufnya dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, biar tebalnya itu memang betul-betul tebal gitu ya. Nah, kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, kita analogikan saja kita. Oh iya, huruf tebal itu yang O, biar apa? Biar mudah. Ya, intinya kan kita belajar itu mana yang mudah itu yang kita ambil gitu ya. Jangan sampai ya, ini menurut saya ya pribadi, jangan sampai nanti kalau kita belajar Al-Quran, belajar tajwid itu kita sudah dipusingkan dengan teori terlebih dahulu, pusingkan dengan menghafal-hafal huruf, sifat, dan karakter, padahal ini bukan utamanya. Utamanya apa? Ya prakteknya dulu ya. Mana yang mudah itu yang kita ambil. Oh ya, huruf tebal itu yang vokalnya O, berarti sisanya yang bukan vokal O, berarti ini tipis. Nah itu dulu nggak apa-apa di awal-awal. Nanti baru kesini baru kita dalami perlahan-lahan, berproses begitu ya. Sama seperti huruf dot sama. Jadi huruf-huruf tebal ya tadi ada 7 ya. Ada khusodotin kil. Nah ini berarti huruf-hurufnya tebal itu, angkat pangkal lidahnya. Gitu ya. Qalqalah masuk ke sifat masuk. Jadi qalqalah itu masuk ke karakter gitu ya. Cek suara saya masuk nggak nih? Soalnya di live saya ini ada gangguan. Coba suara saya masuk atau gambar saya masuk atau tidak? Gambar dan suara saya masuk atau tidak? Oh masuk ya. Oke baik. Nah begitu ya, itu caranya tadi. Nah sama, jadi huruf-huruf tebal tadi huruf-huruf tebal diangkat pangkal lidahnya begitu ya. Oke kita lanjut untuk bukunya, nanti di akhir insya Allah kita akan saya sematkan, tapi nggak sekarang. Kalau sekarang nanti terganggu kita belajarnya ya, saya nggak mau. Intinya yang penting kita belajar nih, udah kita fokus belajar aja. Nanti di akhir barangkali teman-teman ada yang mau buku-buku yang biasa saya gunakan atau mushaf yang bisa kita gunakan untuk belajar, nanti saya sematkan di akhir gitu ya, biar tidak mengganggu. Nah gitu. Minasyaitonir ro. Nirro, huruf nun kasroh, rangnya turun, lalu masuk ke huruf ro ya, huruf ro fathah ini tebal. A'udzu billahi minasyaitonir ro. Nirro. Nah, itu lihat nih, huruf ro-nya kan tebal deh. Tadi yang saya bilang, jadi ketika huruf-huruf itu tebal, pangkalnya naik. Nah, pertanyaannya, huruf ro kok dibaca tebal padahal dia tidak termasuk daripada huruf tebal. Nah, menarik. Jadi teman-teman kalau mau tonton ya video tayangan ulang saya yang menjelaskan huruf ro yang tebal itu apa-apa saja, yang tipis itu apa-apa saja, lihat di tayangan ulang di YouTube yang saya sudah upload gitu ya. Kenapa? Karena kalau di TikTok sulit mengupload tayangan ulang karena dia durasinya panjang 1 jam gitu ya. Nah, oke bagus. Ini huruf tebal sudah ditulis sama Ibu Maidah. Khusodogtin kil. Nah, itu bukan pakai dot ya. Yang terakhir itu pakai khuso. Kebalik itu Ibu ya. Khuso dot dulu. Khusodogtin kil. Kil. Nah, gitu ya. Kebalik itu. Bisa direvisi. Nah, gitu ya. Tapi hurufnya udah benar, tinggal cuman urutan saja ini, urutan yang kebalik. Oke, baik, kita lanjut. Minasyaitonir ro, nirro. Ya, ro-nya tebal tuh. Nah, jadi huruf ro itu memang dia tipis, tapi nanti tergantung kondisinya. Nah,